warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi kimia di kelas 12 semester ganjil. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Di metode setengah reaksi ini nanti kita akan tuliskan setengah reaksi reduksi dan juga setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Nah, nama lain dari metode setengah reaksi ini disebut juga sebagai metode ion elektron karena nanti di sini akan melibatkan elektron untuk menyamakan muatan di kiri dan di kanannya. Oke, kita langsung ke langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja harus kita lakukan? Ini dia langkah yang pertama. Kalian harus menentukan dulu biloks masing-masing unsur. Karena kita menyetarakan persamaan reaksi redoks, pasti kita harus tahu dulu biloks masing-masing unsurnya. Nah, ketika biloks masing-masing unsur kita sudah tahu, langkah selanjutnya kita harus menentukan dulu nih unsur yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi yang mana. Ya, kita sudah tahu reaksi reduksi itu ketika unsur tersebut mengalami penurunan biloks, sedangkan kalau dia mengalami oksidasi, unsur tersebut akan mengalami kenaikan biloksnya. Langkah ketiga, setelah kita tahu reduksi yang mana, oksidasi yang mana, kita harus menuliskan masing-masing setengah reaksi reduksinya dan juga setengah reaksi oksidasinya secara terpisah. Jadi kan kalau persamaan reaksi redoks itu biasanya kita tulis dalam satu baris ya. Persamaan reaksi itu nanti kita akan tulis ini setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya secara terpisah. Jadi tidak dijadikan satu. Kemudian yang keempat, kita akan menyetarakan jumlah atom zat yang mengalami reduksi dan juga oksidasi. Nah, bagaimana cara menyetarakan jumlah atom zat yang mengalami reduksi dan juga oksidasi nanti tergantung dari suasana yang diketahui di dalam atau suasana ketika reaksi tersebut berlangsung. Ketika dia nanti dalam suasana asam, ketika dalam penyetaraannya nih kekurangan H, berarti nanti dia akan ditambahkan dengan H+. Nah, jika nanti sisinya kekurangan O, berarti kita harus tambahkan dengan H2O. Bandingkan dengan dalam suasana basa, jika dalam suasana basa, sisi yang kekurangan H harus ditambahkan dengan H2O. Jika kekurangan O, dia ditambahkan dengan OH-. Ya, di sini OH- sebagai penunjuk basa, sedangkan H+ sebagai penunjuk asam. Sama-sama dia ditambahkan H2O, tapi bedanya kalau asam ditambahkan H2O ketika kekurangan O, tapi kalau dalam suasana basa ditambahkan H2O ketika dia kekurangan H. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut di langkah yang kelima. Setarakan muatan pada ruas kiri dan ruas kanan kedua setengah reaksi dengan menambahkan sejumlah elektron. Jadi kalau unsur-unsurnya dia jumlah atomnya sudah sama, langkah selanjutnya kita akan menyamakan muatan. Nah, bagaimana cara menyamakan muatan? Nanti kita akan menambahkan dengan sejumlah elektron supaya muatan kanan dan kirinya dia sama. Nah, langkah yang keenam, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Jadi elektron yang dilepas dan yang diterima jumlahnya dia harus sama. Caranya nanti seperti apa? Kita akan langsung masuk nanti ke contoh soalnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu kalian menjumlahkan kedua reaksi di atas. Oke, inilah cara-cara atau langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut. Ini ada persamaan reaksi redoks, di sini diketahui dalam suasana asam. Jadi nanti di soal ada tulisan suasana asam atau nanti dalam persamaan reaksi ini ada penunjuk asam atau penunjuk basanya. Kita sudah tahu ya kalau dia penunjuk asam berarti nanti dia direaksikan dengan asam. Kemudian kalau dia basa, dalam suasana basa berarti nanti reaksinya ada yang bersifat basa. Oke, ini dia persamaan redoks yang mau kita setarakan. Tadi kita tulis dulu persamaan reaksinya, ini dia. Nah, tadi langkah yang pertama, kalian kan suruh menentukan biloks masing-masing unsur ya. Kalian kan sudah tahu cara menentukan biloks, jadi nanti di sini kita langsung masukin saja biloksnya. Ketika O-nya -2, berarti kan kita nanti akan menghitung Mn. Ya. Nanti dia di sini Mn, dapatlah dia nilainya adalah +7. Kemudian di sini Cl-nya biloksnya adalah -1, Mn-nya Mn2+, berarti biloksnya +2 dan Cl2 biloksnya adalah 0 karena dia unsur bebas. Nah, ini adalah ion monoatomik, biloksnya sesuai dengan muatannya. Jadi kalau ini nanti kamu hitung dulu seperti biasa untuk penentuan biloksnya. Kemudian kita dari sini akan mengetahui mana nih yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Kalau kita lihat di sini Mn
dia dari plus 7 ke plus 2. Dia biloxnya turun ya, makanya dia nanti akan mengalami reduksi. Sedangkan Cl min, kalau O kan sama nih, O di kiri ada, O di kanan kan nggak ada. Kita lihat Cl-nya. Cl-nya dia biloxnya dari min 1 ke 0, berarti kan dia artinya biloxnya naik. Berarti Cl min mengalami oksidasi. Oke, berarti kita tulis dulu reaksi, setengah reaksi reduksi dan juga setengah reaksi oksidasi secara terpisah. Jadi kita nulisnya seperti ini. Setengah reaksi reduksi berarti dia MnO4 min, dia menjadi Mn2+. Ini dia. Kemudian yang mengalami oksidasi kita tulis adalah Cl min, dia menjadi Cl2. Inilah setengah reaksi reduksi dan juga setengah reaksi oksidasi yang ditulis secara terpisah. Oke, kita sudah menulis setengah reaksi reduksi dan oksidasi secara terpisah. Langkah selanjutnya kan kita akan menyamakan jumlah atom zatnya. Oke, kita lanjut di sini. Ini tadi yang kita tulis ya. Oke, ini adalah setengah reaksi reduksi. Kita akan menyamakan reaksi ini, jumlah atom kiri dan kanannya. Kita lihat di sini Mn, di sini jumlahnya 1, di sini jumlah Mn juga 1. Berarti unsur atau atom Mn dia sudah sama jumlahnya. Sekarang kita lihat O. O di sebelah kiri ada 4, sedangkan sebelah kanan tidak ada O. Berarti artinya sebelah kanan kekurangan O. Nah, ini kan reaksi dalam suasana asam. Jadi kalau dalam suasana asam, kekurangan O pasti nanti kita akan tambahkan dengan H2O. Kita tulis H2O di sini. Ketika ditambahkan H2O, kita sama ini nih, O-nya di sini 4. Di sini kan O-nya baru 1. Berarti kita taruh koefisiennya di sini jadi 4. Oke, ketika kita tambahkan H2O, berarti kan nanti dia di sini muncul H ya. Di sini tidak ada H. Artinya berarti di sini si sebelah kiri dia kekurangan H. Nah, karena kekurangan H dalam suasana asam itu ditambahkan dengan H+. Berapa H yang ditambahkan sesuai dengan jumlah H yang sebelah kanan. Karena H di sini ada 2, punya koefisien 4, berarti kan jumlahnya dia 8. Berarti dia di sini kita taruh koefisiennya jadi 8. Oke, unsur-unsurnya udah sama ya. Kalau unsurnya jumlah atom kiri dan kanannya sudah sama, selanjutnya kita akan menyamakan muatan. Kita lihat muatan ini, muatan itu yang di atas nih, ini min 1. Kita kalikan dengan koefisien ini kan 1. Berarti dia muatannya adalah minus 1. Kemudian di sini di 8H+, ini kan H-nya plus 1, punya koefisien 8, berarti di sini kita tulis muatannya adalah plus 8. Kemudian di sini Mn2+, berarti kita tulis dia plus 2. Kemudian ada H2O, dia kan di sini nggak ada muatan, berarti dia artinya muatannya adalah 0. Nah, ketika ini kita jumlah min 1 tambah 8 kan hasilnya dia plus 7. Sedangkan di sini plus 2 ditambah 0 dia hasilnya adalah plus 2. Berarti kan nggak sama, sebelah kiri jumlahnya plus 7, sebelah kanan jumlahnya adalah 2. Nah, untuk menyamakan muatan kan kita tambahkan dengan elektron. Nah, kita tahu elektron itu adalah yang bermuatan negatif. Berarti tandanya nanti adalah min. Nah, yang ditambahkan elektron adalah sisi yang lebih besar muatannya. Karena ini plus 7, ini plus 2, berarti elektron akan ada di sebelah kiri. Berapa jumlah elektron ditambahkan supaya sama, jadi plus 2, kiri kanan juga ada plus 2, berarti karena di sini adalah tadi 7, supaya jadi plus 2, kita taruh di sini adalah 5 elektron. Karena sama aja nanti di sini min 1 ditambah 8, ini dikurangi min 5. Ya, jadi jumlahnya nanti kanan kiri sama-sama plus 2. Oke. Kita lanjut di setengah reaksi oksidasi. Caranya sama, kita samain dulu nih unsurnya. Di kiri ada Cl1, di sebelah kanan ada Cl-nya adalah 2. Berarti kan dia belum setara. Supaya setara, berarti sebelah kiri kita kasih koefisiennya adalah 2. Oke, kita lihat di sini tidak ada O, tidak ada H. Berarti kita tidak perlu menyamakan O dan H-nya, atau kita tidak perlu menambahkan H2O atau H+-nya. Karena unsurnya di sini hanya Cl. Nah, karena unsur atomnya udah sama nih jumlahnya, kita tinggal nyamain muatan. Cl min, 2 Cl min ini berarti dia muatannya adalah minus 2. Sedangkan Cl2 adalah 0. Di sini min 2, di sini 0, berarti kan muatannya nggak sama. Untuk menyamakan kan kita samain, kita tambahkan dengan sejumlah elektron. Elektron kita taruh di sisi sebelah yang dia muatannya lebih besar. Min 2 sama 0 kan lebih besar adalah 0, berarti nanti di sini tambahin elektronnya. Elektronnya di sebelah kanan sejumlah dia 2 elektron. Jadi biar sama dia minus 2. Oke, sekarang kamu lihat di sini dia elektronnya adalah 5 elektronnya, di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 2. Berarti kan elektronnya nggak sama. Tadi kan kita suruh menyetarakan jumlah elektron yang dilepas dan juga yang diterima. Bagaimana caranya? Kita kalikan di sini. Yang ini kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan dengan 5. Jadi supaya sama nanti elektronnya sama-sama 10. Ya. Oke, kemudian kita langkah selanjutnya.
karena ini dikalikan 2, berarti satu baris ini kita kalikan 2 semua koefisiennya. Terbentuklah dia nanti seperti ini. Kali 2, jadi dia di sini 2, kali 2 jadi dia 16, dikali 2 5-nya dia jadi 10. Ini tadi 1 dikali 2 jadi dia 2, 4 dikali 2 dia jadi 8. Nah, kemudian yang reaksi oksidasinya pun juga begitu. Karena ini dikali 5, berarti kita kalikan lagi dengan 5 nih. Jadilah bentuknya dia seperti ini. Ya, 2 kali 5 dia 10. Ini jadi 5Cl2, ini dia jadi 10 elektron. Oke, karena sudah sama jumlah elektron yang diterima dan juga yang dilepas, berarti nanti kita tinggal menjumlahkan kedua reaksi ini. Oke, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita lihat kalau dia nanti ada unsur atau ada ion yang sama, letaknya dia sejajar, itu nanti dia akan kita jumlah. Tapi kalau letaknya dia berlawanan kanan sama kiri, itu nanti akan kita ambil. Sama seperti prinsip hukum Hess. Oke, kita lanjut ya. Dari dua reaksi ini yang sama ternyata di reaksi ini ada 10 elektron juga. Sedangkan yang lainnya unsurnya beda-beda ya. Berarti nanti akan kita jumlahkan atau kita coret itu adalah 10 elektron. Karena dia sama ya, kita coret di sini. 10 elektron juga sama, kita coret. Karena 10 elektron diambil dengan 10 elektron. Oke, kita tinggal masukkan di sini. Sebelah kiri kita tulis semua, jadinya dia 2MnO4- tambah 16H+, ditambah lagi dengan 10Cl-. Kemudian sebelah kanannya masih ada 2Mn2+ sama H2O, kita tulis sama juga 5Cl2. Oke, ini dia adalah persamaan reaksinya. Kita cek Mn kiri 2, Mn di kanan dia 2. Oh, sama hal, dilewat dulu ya, karena terakhir dia disetarakan. Cl-nya adalah 10, di sini dia juga Cl jumlahnya 10, sama. Berarti kita lanjut ke H+ dulu, ke H-nya ya. H-nya di sini ada 16, di sini H-nya pun juga 16, 2 kali 8. Sekarang O-nya di 4 kali 2, 8, O di sini 1 kali 8 juga 8. Oke, karena semua unsurnya sudah sama, kita cek muatannya sama nggak nih kanan sama kiri. Karena bisa jadi nanti unsurnya sama, tapi muatannya dia nggak sama. Oke, kita lihat muatannya. Kalau kita tulis muatannya, ini dia -2, ini dia +16, ini dia -10. Yang sebelah kanan ini dia +2 kali 2 jadi +4, ini dia 0 karena nggak punya muatan, Cl2 pun juga 0. Ketika sebelah kiri kita jumlahkan, dia hasilnya -2 tambah 16 -10, itu hasilnya adalah +4. Nah, sebelah kanan pun juga kita tambahkan +4 tambah 0, dia juga hasilnya adalah +4. Berarti reaksi redoks ini sudah setara karena jumlah atomnya sudah sama, begitu juga dengan jumlah muatannya sudah sama. Oke, inilah cara dalam suasana asam. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya ketika persamaan reaksi redoks ini dilakukan dalam suasana basah. Sama seperti yang tadi, kita buat dulu dia persamaan, tuliskan dulu persamaan reaksinya seperti ini. Ini adalah muatannya. Ya, seperti tadi kita hitung dulu muatan masing-masing unsurnya. Diperoleh dia seperti ini. Jadi dari sini kita tahu nih yang mengalami perubahan Willox adalah Mn dari +7 ke +4, dia berarti mengalami reduksi ya. Sedangkan I-nya dari -1 ke 0 berarti dia mengalami oksidasi karena Willox-nya naik. Kita tuliskan dulu setengah reaksi reduksinya karena yang mengalami Mn ya. Walaupun dia mengalami Mn, kita tulis semuanya ini satu kesatuan. MnO4- dia menjadi MnO2. Nah, setengah reaksi oksidasinya berarti dari I- dia menjadi I2. Ini dia reaksinya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita tuliskan lagi setengah reaksi reduksinya seperti ini. Nah, setengah reaksi reduksi ini kita lihat Mn di kiri 1, Mn di kanan pun juga 1, berarti sudah setara. Sedangkan O-nya di kirinya 4, O di kanan adalah 2, berarti ini tidak setara. Nah, supaya setara bagaimana? Kamu nggak boleh di sini ada 4, di sini ada 2, kamu kalikan lagi dengan 2 di sini, kasih option 2 itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu aturannya, ketika dalam suasana basah kekurangan O, nanti kita akan tambahkan dengan OH-. Jadi karena di sebelah kanan yang kekurangan O, otomatis nanti kita tambahkan sebelah kanannya dengan OH-. Tambahin OH-nya berapa nih? Karena di sini O-nya 2, sedangkan di sini O-nya 4, berarti kan supaya jadi 4, di sini kurang 2 sebelah kanannya. Berarti kita taruh dia koefisiennya adalah 2. Kemudian nanti dia di sini karena sudah ditambahkan OH-, berarti kan di sini ada H, sedangkan di sebelah kiri kita nggak ada H. Nah, berarti bisa dibilang sebelah kiri itu kekurangan H. Dalam suasana basah, kekurangan H ditambah dengan H2O. Oke, ketika dalam suasana basah sudah kita tambahkan dengan H2O, yang tadinya dia sudah ada 2, kita ubah jadi kelipatannya. Itu dia menjadi 4. Jadi gitu ya aturannya ya untuk suasana basah. Ini ada pengecualian sedikit. Jadi ketika kita punya nih, kita tambahkan H2O, di sini dia 2,
Ketika sudah kita tambahkan sisi sebelah kiri dengan H2O, berarti sini kita harus ubah dengan kelipatannya. Karena di sini 2, berarti kita ubah jadi 4. Ya, kalau nanti dia sebelumnya adalah 5, berarti kita ubah di sini menjadi 10. Kalau di sini tadinya sebelumnya adalah 3, berarti ketika setelah ada H2O kita ubah di sini dia menjadi 6. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita cek nih. Kalau diubah jadi 4 kan berarti O-nya jadi berubah lagi. Ya, O-nya berubah, berarti di sini dia ada 4, di sini 4 tambah 1, di sini 5 ya. Sedangkan di sini dia 2 ditambah 4. Berarti kan dia hasilnya adalah 6. Kalau tahu kita samain dulu H-nya. H di sini kan dia 2, H di kanan dia 4. Nah, supaya H-nya sama, berarti kan di sini kita kalikan dengan 2. Jadi H-nya sama-sama 4 ya. Kanan kirinya. Sekarang kita cek O-nya sama kan nih? O-nya 4, di sini dia tambah 1 kali 2 6. Di sini ada 2, di sini 1 tambah 4 juga 6. Berarti O-nya sudah sama ya. Berarti kalau gitu unsur-unsur ini dia semua sudah sama jumlah atomnya. Nah, sekarang kita lanjutnya adalah samain muatannya. Min 1 dikali 1 koefisiennya jadi dia adalah min 1, sedangkan di sini muatannya adalah 0 karena dia belum senyawa, nggak punya muatan ya di sini. MnO2 dia juga muatannya adalah 0, OH- di sini muatannya dia adalah minus 4. Jadi di sini kita totalkan adalah min 1, di sebelah kanan adalah min 4. Berarti kan muatannya nggak sama. Supaya sama kita tambahkan dengan sejumlah elektron. Ingat, elektron kita tambahkan atau kita tulis di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah yang muatannya dia lebih besar. Karena dia min 1 sama min 4 kan lebih besar min 1. Otomatis di sini nanti kita tambahkan dengan elektron. Nah, berapa elektron yang ditambahkan supaya sama menjadi sama-sama min 4? Yaitu 3 elektron. Karena elektron muatannya negatif ya. Ketika ini min 1 kali 3, berarti sini nanti dia adalah min 3. Jadi min 1 sama min 3 hasilnya min 4 sama dengan ini juga min 4. Selanjutnya kita tulis reaksi setengah reaksi oksidasinya. Tadi yang mengalami oksidasi adalah I-, dia menjadi I2. Kita setarakan jumlah I-nya, di kiri 1, di kanannya dia 2. Berarti sini dikalikan koefisiennya dengan 2. Oke, tidak ada O, tidak ada H ya. Kalau tidak ada O, tidak ada H, berarti kita tinggal nyamain muatan. Ini muatannya adalah minus 2, di sini dia muatannya adalah 0. Bu, bagaimana kalau nanti dia ada O, ada H? Sama prinsipnya seperti tadi yang ini, setengah reaksi reduksi. Jadi ketika sisinya kanan atau kiri, ketika dia kekurangan O, kita tambahkan dengan OH-. Kalau dia kekurangan H, kita tambahkan dengan H2O. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan muatan ini dia belum sama nih. Ini min 2, ini 0. Berarti kita harus tambahkan elektron sebelah mana? Ya sebelah kanan. Kenapa? Karena dia di sini 0, di sini 2. Lebih besar 0 kan ya? Berarti saya tambahkan elektronnya berapa? Supaya sama, yaitu dia 2 elektron. Supaya nanti muatannya kanan kiri sama-sama minus 2. Kita lihat di sini dia 3 elektron, di sini dia 2 elektron. Berarti kan nggak sama elektronnya. Supaya sama kita kalikan dengan suatu bilangan. Berarti yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 3. Oke, baru kita tulis ulang. Yang atas kita semua koefisiennya kita kalikan dengan 2. Berarti hasilnya nanti akan seperti ini. Ini jadi 2. 2 dikali 2 jadi 4, 3 dikali 2 jadi 6, 1 kali 2 jadi 2, 4 kali 2 jadi 8. Kemudian yang ini 2 I-, itu dikalikan dengan 3, nanti dia hasilnya seperti ini, 6 I-, dia menjadi 3 I2 plus 6 elektron. Oke, sekarang elektronnya udah sama ya, baru kita jumlahkan. Nah, ketika kita lihat nih, ternyata dia yang sama adalah elektronnya lagi. Nanti kalau misalnya di sini ada H2O, yang reaksi bawahnya juga ada H2O. Ketika dia satu sesisi, seperti biasa dijumlah. Kalau dia ada H2O sebelah kiri, dan satu lagi H2O sebelah kanan, itu nanti dikurang. Kalau di sini 4 H2O, nanti di sini misalkan ada 2 H2O, berarti 4 diambil 2 hitungannya. Berarti kita akan sisa ada 2 H2O di sebelah kiri. Oke, karena di sini tidak ada H2O ke atas dan bawahnya, cuma ada di atas doang. Berarti kita akan lihat yang sama reaksi 1 dan 2 adalah elektronnya. Berarti yang kita catat adalah ini. Karena satu sebelah kiri, satu sebelah kanan ya, berbeda ruas, berarti kita ambil. Oke, setelah itu karena tidak ada lagi unsur atau ion yang sama, berarti senyawa yang sama, kita tulis ulang lagi nih sisanya. Sebelah kiri masih ada 2 MnO4-, ada 4 H2O, ada 6 I-. Kita tulis dalam satu kesatuan. Menjadi di sini 2 MnO2 plus 8 OH- plus 3 I2. Inilah dia reaksinya. Kita cek Mn kiri kanan jumlahnya sama 2 ya. O dan H kita lewat dulu. Sekarang kita ke I dulu. I-nya adalah 6. Di sini pun juga I-nya 6. Oke, baru kita ke H. H-nya di sini dia adalah 8. Di sini dia H-nya dia juga 8. 1 kali 8. O-nya di sini 4 kali 2 8 tambah 1 kali 4. Jadi dia 8 tambah 4 12. Di sini pun juga 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah dengan 8 juga 12. Berarti jumlah atom kiri kanan sama ya. Sekarang kita lihat muatannya nih.
muatannya di sebelah kiri dengan kanan, ini dia min 2, ini dia 0, ini dia min 6 karena min 1 kali 6, ini dia juga 0 karena dia berupa senyawa, kemudian ini min 8, ini dia 0 karena berupa unsur bebas. Ketika ini kita jumlahkan min 2 min 6 kan hasilnya dia adalah min 8. Nah yang sebelah kanan 0 min 8 tambah lagi dengan 0 hasilnya pun juga min 8. Berarti reaksi ini sudah setara. Oke. Jadi seperti ini cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion efektor. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kalian pelajari di video pembelajaran ini kalian bisa paham dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.